Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Sobat podcast semua, kita bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita kedatangan tamu calon lurah Kelurahan Sendang Sari. Sebelum kita perkenalkan terlebih dahulu, jangan lupa kepada para sobat semua untuk subscribe, like, and share untuk kemajuan Kelurahan Sendang Sari. Baik, kita perkenalkan, beliau adalah salah satu pengusaha muda yang kali ini kepengen atau berniat mengabdikan dirinya di Kelurahan Sendang Sari. Kita perkenalkan Bapak Suhardi. Selamat datang Pak Suhardi. Ya, terima kasih. Ini saya manggilnya Pak atau Mas? Mogo. Oh gitu, karena kalau dari usia Itu, tetap lebih tua saya gitu. Jadi gini Pak Ardi, Ya. saya kan kemarin Pak Ardi sudah sudah menjalani visi misi kemarin ya. Tapi saya tertarik ada beberapa hal dari apa yang kemarin disampaikan gitu kan. Ya. Ada satu pemikiran yang sama antara saya dengan Mas Suhardi, yaitu tentang perkiraan bahwa dana desa itu belum tentu akan seterusnya ada. Dan kira-kira ke sana. Tetapi saya juga bertanya, kenapa kemarin ketika ada pertanyaan tentang berapa target pendapatan asli desa, kok kayaknya tidak optimis gitu menyebutkan angka. Itu apa kira-kira Pak Suhardi? Terkait kemarin pada saya dalam menyampaikan visi misi, dikarenakan nantinya saya dalam menyampaikan ya masih ragu-ragu, belum optimis, tidak optimis. Mungkin karena saya dalam menjabat atau ngeswi di Kelurahan Sendang Sari selama 1 tahun kemarin, itu untuk tahun 2023 pada waktu itu PAD Sendang Sari itu baru mencapai 178 sekian. Ya. Mungkin sekarang sudah naik karena ya masih ada sudah ada kegiatan-kegiatan terkait dengan BUMDes, event organizer, itu ada fotokopi dan ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin sekarang sudah mencapai kurang lebih 200-an, mungkin kurang, karena itu untuk mendapatkan pendapatan asli desa memang melalui proses. Kenapa? Karena saya sudah beberapa tahun sebagai orang wira swasta, itu juga harus pakai proses dari kecil, naik. Mungkin tidak bedanya dengan PAD ya. Jadi harus memakai proses. Nantinya mudah-mudahan saya sebagai calon lurah Sendang Sari, apabila saya terpilih, nantinya saya juga ingin meningkatkan PAD itu melalui apa saja yang kira-kira nantinya PAD itu bisa tambah. Katakanlah, itu ada di tengah sawah sebelah selatan Balai Desa. Pentingkan Jerang, itu ada sumur, Ya. sumur bor dulu. Entah itu dari dinas apa. Nah, sekarang air itu kayaknya nggak ada kadar yang
membahayakan diri kita, diri masyarakat untuk dikonsumsi. Hanya saya pada waktu itu mengundang dari puskesmas untuk dicek di laboratorium, itu ternyata hari itu tidak ada risiko, mungkin baik untuk dikonsumsi di masyarakat. Tapi gini, Mas Suhardi, kaitannya dengan keberadaan sumur itu, sebenarnya Mas Suhardi ini apabila nanti terpilih punya rencana apa sih dengan sumur itu? Nantinya ya saya ulangi lagi, kemarin sriwing nanti saya sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nanti kita sumur itu nanti kita buat bikin apa itu yang besar, bak, dan nantinya kita untuk yang mengambil air itu nantinya ngisi kas gitu. Oh gitu. Itu pengalaman di Gapek itu sebulannya mencapai berapa ratus. Terus kalau seumpama yang ngambil ngisi kas gitu, terus kasnya dikemanain ini? Atau yang mengelola siapa nantinya? Ya nantinya mau langsung dikelola, ya tentunya dikelola BUMDes. Oh dikelola oleh BUMDes. BUMDes. Ya BUMDes itu kayak bertambah terus. Berarti maksudnya agar keberadaan sumber daya alam tersebut bisa ikut meningkatkan PAD gitu maksudnya kira-kira. Tapi tidak semudah itu Mas Baroto, Mas Bimo. Tapi kita harus mencari awalnya sumur itu dari mana, dari siapa, nantinya perlu izin atau enggak, itu nantinya kita musyawarahkan sama ya beberapa desa. Mas Suhardi, jadi selain itu mungkin punya program atau rencana yang lebih real apakah gitu, yang nantinya bisa saya kepengen bangun ini atau seperti apa kalau saya terpilih, itu kira-kira punya rencana seperti apa? Kalau saya nantinya kalau terpilih, saya punya rencana untuk sebelah selatan pertigaan Serang itu kalau bisa saya bikin ruko ke arah sumur itu. Ya nantinya kita bertahap, tinggal karena dana desa itu dibagi-bagi untuk ini dan sebagainya. Nantinya mungkin bisa bertahap, berapa lokal. Nantinya untuk tahun mungkin ke depan, karena Sendasari itu nantinya ramai sekali terkait dengan ada bandara, betul. Ada tempat wisata. Mungkin kalau nantinya wisatawan dari luar negeri itu mungkin larinya ke arah utara, nggak mungkin lari ke selatan. Itu karena selatan itu laut. Saya tertarik ini dengan rencana pembangunan ruko. Sebenarnya itu status tanahnya miliknya siapa? Nah itu statusnya milik kas desa. Oh milik kas desa. Itu kan ada tulisan plakat-plakat putih itu kas desa luar sekian. Nah terus begini, kalau tanah kas desa yang sekarang ini ditanami padi gitu ya, terus nanti kalau didirikan ruko otomatis tanah sawahnya berkurang dong. Iya. Nah, adakah rencana untuk mengganti tanah sawah yang berkurang itu? Bukankah keberadaan tanah sawah itu menjadi salah satu soko guru pangan bagi masyarakat? Kira-kira bagaimana ini? Itu saya kira nggak masalah. Nggak masalah ya. Diganti atau enggak? Karena mungkin kita mengacu pada aturan
dari dinas DPU mungkin cuma dari jalan itu berapa meter. Oh gitu. Dan katanya nantinya kita musyawarah sama yang penggarap. Katakanlah setahun sekian, yuk kita pakai sekian, itu nantinya kita hitungkan berapa yang dipakai untuk ruko itu. Dan hanya ruko itu berlipat-lipat, paling enggak pada umumnya sekarang minim ruko itu 5 juta minim, itu sudah minim. Ya artinya dari pembangunan itu nanti ada kontribusi untuk pendapatan asli desa. Ya. Jadi itu menjadi salah satu cara Pak Soehardi untuk meningkatkan PAD kan kira-kira kayak gitu. Gini, karena saya dari dulu kan seorang swasta. Saya lihat di sebelah barat saya itu ada beberapa toko itu punya toko masyarakat. Itu per tahunnya ini kurang lebih 7,5 juta. Itu kali berapa? Setahun itu dikalikan kali 12. Itu setahun sudah mencapai berapa? Ya betul. Nah, itu contoh saya untuk hati saya tergugah. Wah, kalau di Dasari mosok kalah sama pengusaha luar. Dan mungkin nantinya mudah-mudahan ruko itu bisa dimanfaatkan oleh warga Jenazari kalau bisa itu. Dan mungkin nanti juga BUMDes nanti juga terlibat. Maksudnya nanti dikasih untuk kontrak toko itu untuk usaha apa yang perlu kira-kira untuk memajukan BUMDes. Itu aja. Oke. Gini Pak Soehardi, saya tertarik dengan pembangunan ruko, tapi isunya sih ya di seputaran wilayah tersebut kan akan kena jalur tol. Nah ini harus seperti apa nanti mensikapinya, karena begitu ini dibangun gitu ternyata tiba-tiba memang di lokasi tersebut kena jalur tol. Nah ini harus seperti apa? Nah, memang saya ya sudah gimana ya, saya gulung, saya gelar karena nantinya Jenazari itu baru rencana itu kena jalan tol. Mudah-mudahan nantinya jalan tol itu Jenazari jalan tol itu di atas itu apa itu? Elevated. Elevated ya. Nah, mudah-mudahan akses jalan itu tidak pindah. Mungkin masih melalui pertigaan silang itu dan nantinya apabila nantinya berubah jalan mungkin ya seperti itu juga. Nanti kan jalan itu katakanlah juga lewat tanah desa itu dan itu juga pakai proses yang lama karena kita dalam membangun walaupun sudah diserahkan pada desa tanah desa itu mungkin kita harus minta izin kepada Sri Sultan. Nah, nanti kami nanti setelah nanti saya kepilih insya Allah itu saya menunggu karena Kulon Progo masa-masa ini masih gimana ya, tata kotanya belum begitu positif. Di kabupaten itu katanya di sana masih kurang gitu ya. Dan ada isu nih itu untuk cara yang sebelah selatan jembatan itu tidak isu. Itu nantinya mau dibangun jalan tol, jalan apa? Ring road. Nah, bukan isu, tapi wacana yang akan datang itu nantinya akan dibangun jalan ring road. Dan sambil kita menunggu untuk pembangunan ruko itu, nantinya kita cari izin. Cari izin dan
nantinya mudah-mudahan setelah tol itu ya apa jadi lewat Sindasari mungkin nantinya apa izinnya turun dan langsung kita bangun. Saya mengharapkan kalau jalan itu tidak berubah pertigaan sekarang itu. Sekarang begini Pak Ardi. Ya. Visi misi tentang pembangunan dari Pak Soehardi, visi misinya sudah tidak diragukan. Akan tetapi dari saya lihat semalam itu, saya sempat semalam itu mencoba melihat itu di YouTube. Saya ada titipan juga dari beberapa masyarakat. Visi misi tentang keagamaan atau mental spiritual yang apabila nanti Pak Soehardi terpilih itu apa kira-kira tentang pembangunan mental, pembangunan spiritual di Sendang Sari itu seperti apa kira-kira realnya? Untuk pembangunan mental memang kemarin belum begitu saya jawab karena belum sempat kelewat gitu ya. Karena terbatas waktu. Untuk pembangunan apa tadi? Mental spiritual. Mental spiritual nantinya keagamaan ya. Iya, juga, salah satunya itu. Saya nantinya setelah umpama jadi lurah ya meningkatkan TPA dan sebagainya. Yang jelas nantinya anak-anak di sebelum atau di luar sekolah itu nantinya bisa membaca Al-Quran. Beda dengan waktu saya masih kecil itu belum ada TPA, itu cuman kesadaran kita sendiri dan kesadaran orang tua. Salah satunya adalah pemberdayaan dari TPA-TPA yang ada di Sendang Sari. Ya. Tapi gini, Pak Soehardi, sebenarnya begini, saya juga tertarik kemarin ada yang bertanya tentang apa sih motifnya gitu. Sebenarnya kalau seperti Mas Soehardi ini kan sudah pengusaha sukses gitu loh, nggak perlu kalau peribahasa Jawa ini rasa legan golek momongan gitu, sehingga cuma duduk di rumah saja nggak masalah. Tapi tetap kenapa masih punya keinginan untuk mencalonkan diri menjadi lurah di Sendang Sari? Oh ya, saya walaupun saya swasta, ya alhamdulillah saya dari dulu memang ya istilahnya usaha kecil-kecilan di rumah. Ya monggo mau nilai seperti apa yang jelas seperti itu. Saya punya usaha kelontong dan bangunan itu ya sudah jalan ya. Sekarang juga baru bangun di daerah Nanggulan. Berarti ada di beberapa tempat dong. Ya, nah, itu sudah nggak kecil-kecilan lagi dong Pak Hardi. Itu sudah besar lah mestinya. Iya, baru mau pasang keramik. Gitu. Nah itu hati saya punya keinginan untuk mencalonkan sebagai lurah Sendang Sari. Itu dari dulu kan saya itu lulus sekolah langsung bekerja berusaha di rumah. Nah, sudah beberapa tahun sampai anak saya kecil sampai sekarang sudah dewasa. Itu kan sudah lama sekali saya itu beraswasta. Dan setelah anak saya sudah dewasa, saya tergugah mau mengabdikan diri untuk masyarakat. Mau beribadah di Sendang Sari. Kapan? Karena orang berusaha itu orang yang sibuk sekali. Ya. Kalau nggak seperti ini, kapan saya mau berbaur ke masyarakat dan di tengah-tengah masyarakat dan ingin
mungkin sama saja calon lurah itu ingin memajukan dan mensejahterakan mungkin sama masyarakat gitu. Berarti cukup mulia juga ini motifnya ya. Jadi gini, kalau Pak Soehardi ini usianya berapa sih Pak? Saya 51 kurang sedikit. Kelahiran tahun berapa? 71. 71. Iya. Berarti belum ada 50 dong. Ya udah kok. Sudah ya? 51. 51. Ya, 51. Belum terlalu tua lah. Artinya Sudah tua. masih cukup Oke, sekarang untuk closing statement Pak Soehardi, mungkin ada yang kepengen disampaikan, saya persilahkan untuk menyampaikan closing statementnya pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan. 1 menit. Ya, saya Soehardi dengan urut nomor 1 untuk mencalonkan diri sebagai Lurah Sendang-Sari. Mungkin tadi sudah banyak kami sampaikan kepada Pak Bismo terkait cara dalam pencalonan lurah nanti. Nantinya umpama saya jadi atau terpilih jadi Lurah Sendang-Sari, saya juga ingin seperti yang lain, inti pada intinya mensejahterakan dan memajukan desanya dan mungkin nanti tadi sudah saya sampaikan banyak sama Mas Bismo terkait pembangunan. Nantinya yang belum saya sampaikan mungkin saya berjalan karena saya dalam pencalonan ini tidak akan janji-janji. Baik. Yang nantinya kita jalani apa adanya. Yang penting desa ini, karena kriteria desa Sendang-Sari saat ini baru desa maju. Sampai desa maju belum belum sampai desa mandiri. Nantinya kita kalau saya jadi nantinya kita bikin desa ini menjadi desa yang mandiri. Akan tetapi itu juga tergantung pada warga dan teman-teman kita Pak Mong nantinya. Mudah-mudahan saya nanti umpama jadi lurah terpilih, nantinya saya akan mengabdikan diri karena pengalaman kemarin saya dalam menjabat 1 tahun, saya ya sudah tahu perputaran dinamika pemerintahan. Saya minta doa restu kepada Bapak Ibu warga Sendang-Sari untuk mencoblos nomor 1 tanggal 24 Oktober tahun 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soehardi. Demikian sobat podcast semua, obrolan kita dengan salah satu calon lurah Kelurahan Sendang-Sari, Bapak Soehardi. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan tetap jalankan protokol kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.